Yuk buat saudara kita ikutin, kita ke atas, kita ke ruangan orang nomor 1 di Kota Bekasi. Check it out. Perjalanan jauh antara Karawang dan Bekasi. Akhirnya aku sampai di Kota Bekasi. Ngapain juga ya? Lumayan, ini dia ruangannya Bapak Wali Kota Bekasi, guys. RH 56, pilihan tepat dan bersahabat. Nah, kita punya anak-anak muda yang cukup banyak. Nah, kalau ini tinggal tergantung kita, karena nanti baru akan kita rasakan 10-15 tahun yang akan datang. Anak-anak muda ini besoknya jadi apa? Ya, kebanyakan yang di Nusa Kambangan atau banyak ada e-sportnya, ada basket triodrinya, ada futsal. Orang dulu pengen ke mana? Bukan nih, kayak stadionnya, Taman Kota. Semua diublekin di situ. Kayak gue coba tarik tuh, gue bikin yang namanya skatepark di Jati Asih. Iya. Besok nih gue lagi bikin, tadi gue dapat CSA dari Metindo, mau bikin basket triodri di bawah Cipendawa. Jadi kita bikin pusat-pusat baru. Kalau udah ada. Assalamualaikum mah nggak usah lu. Tapi lu tumbuhkan baru, yuk kita main di Lago, yuk kita main di Revo, yuk kita kan Revo bagus juga di top, di rooftopnya. Belum basah. Kalau dulu ini stadion nih parkiran dari pakai, nah kayak gitu-gitu. Main di sana mah, nggak. Itu cuma lu ya mindahin orang aja yang dari dalam pindahin dulu. RH 56, pilihan tepat dan bersahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi sama saya Ade Aci. Saya Yantama, Saya Mas Radianto. startup hanya di RH YouTube channel 98,1 FM RH 56 Radio Pilihan Tepat dan Bersahabat. Radio Barometer Anak Muda Bekasi yang menginspirasi. Ini dia akhirnya kita kesempatan bisa ketemu sama bapak paling terkece, tau gak? Kece. Idola banget ya. Banget lah. Dan kita bakalan tanya-tanya sama beliau karena beliau tuh panutan banget untuk kaula muda Kota Bekasi tentunya. Sedap. Hai Bapak, apa kabar? Aduh, gue agak ini nih agak deg-degan. Iya. Biasanya gue podcast kan nggak ada yang nonton. Ini banyak banget yang Ini nonton. gak apa-apa dong Pak, ini kan Kita udah sebenarnya- ada kurang lebih 2.300. Amin. Yes. Bapak apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Sukses terus buat RH. Amin. Amin. Aku baru ngeliat Bapak tuh langsung, biasanya aku tuh bacain berita Bapak di sore seru di program aku. Oh iya. Iya. Wah, buat. Ternyata Bapak tuh aslinya humble banget gak sih sahabat RH? Bener ya Pak? Gimana? Iya. Bapak boleh tanya dong sedikit. Banyak juga gak apa-apa ya Pak? Boleh, Pak. Jawabannya aja yang dikit. Ya boleh. Tanyanya yang banyak. Bapak apa kabar terbaru nih di Kota Bekasi selama pandemi ini? Yang top news saya kira bagaimana Pak Jokowi ya, apresiasi dengan pada saat pelaksanaan vaksin yang dilaksanakan secara massal. Ya, bagaimana kita mengatur orang dalam satu waktu ya dengan jumlah waktu itu peserta hampir 3.000 ya, tetapi tidak ada antrian, tidak ada kerumunan, kemudian berjalan dengan cepat dan kemudian orang juga hampir tidak ada komplain lah, ya, semuanya senyum. Apalagi begitu melihat sarapannya, kayak melihat sarapannya Semangat ya Mas. semangat ya. Tapi artinya bahwa pelayanan yang diberikan oleh kita ya, karena waktu itu kolaborasi juga ya, ada dari Polres, dari Kodim, kemudian juga dari Kodam juga memberikan bantuan tenaga medis ya, sehingga waktunya juga cepat. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah akhirnya kita dapat lagi tuh, besok ada sekitar 12.000 sehingga satu kali suntik tuh nanti 4.000 orang. Nah, jadi kita berharap dengan semakin banyaknya orang yang udah dapat vaksin, ya kita mungkin bisa lebih sehat. Harapannya kalau kita sehat, ekonominya maju, warga masyarakat sejahtera. Itu yang paling butuhin ya Pak. Itu yang paling penting.
Terus tips sedikit dong Pak cara mengatasi perekonomian di masa pandemi ini. Saya kira struktur ekonomi yang bisa menopang kota Bekasi. Kota Bekasi kan kota jasa dan perdagangan. Betul. Kita nggak punya minyak, kita nggak punya hasil alam, kita nggak punya barang tambang. Jadi yang ada adalah bagaimana mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusia yang kita miliki. Benar-benar. Kayak lu ini kan sumber daya manusia, ini aset nih. Kalau gue bisa mengoptimalkan lu, pasti ekonomi kita maju. Amin. Kegiatan kreatif ini makanya ya buat para anak muda terus ikutin RH ya, supaya apa? Bisa berbagi gampang, ya. Banyak programnya bagus ya. Nah, tipsnya kalau saya adalah bagaimana kita meningkatkan ekonomi kerakyatan, ya, UMKM yang ada. Ya, karena apa? 2,4 juta jiwa, ya, itu lu jualan apa aja sebetulnya harusnya laku. Mau jualan gado-gado, mau jualan makanan di rumah, kreativitas, ya. Dan itu meningkat. Ya, setelah pada saat kita jual makanan, kita mikir tuh, oh gimana cara packaging, oh gimana cara memasarkannya, oh gimana cara kemudian melakukan sosialisasinya. Nah, pemerintah hadir di situ. Hadirnya gimana? Oh, memberikan kemudahan terkait dengan perizinan. Lo kalau nggak ada sertifikasi halalnya kan susah jualan. Nah, pemerintah kasih gratis. Lu nggak ada tuh, susah, besok harus ada izin yang namanya izin rumah tangga IRT yang dikeluarkan sama dinas kesehatan. Nah, kita kasih, kita lakukan pelatihan, baru kita latih dengan cara kita. Kalau untuk berbayarnya murah. Bayarnya apa? Bayarnya konsumsi aja deh buat dari kalian untuk kalian, karena memang mungkin keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah hanya bisa dalam suatu tahun itu mungkin hanya 2 angkatan, tapi karena kita gotong royong, ya udah bisa 4, bisa 5 angkatan. Ngajarnya gratis, tempatnya gratis, ya. Tapi buat makan gimana? Ya udah kita patungan. Yang jualan rendang bawa rendang, yang jualan nasi bakar bawa nasi bakar gitu. Jadi itulah kehidupan yang kita optimalkan terkait dengan bagaimana kita meningkatkan produk daripada UMKM yang ada. Apalagi kita sekarang udah bisa masuk produk-produk Kota Bekasi itu ke supermarket Lawson. Lawson yang ada, mereka ada di Eropa gitu ya. Nah itu tentunya itu tadi ya, mereka harus ada certification foodnya ya, berapa kemudian kandungan gizi dari setiap makanan yang ada. Nah ini yang kemudian pemerintah juga kemudian hadir, yuk kita bareng-bareng, kalau daftarnya bareng-bareng harganya murah. Nah itu berarti itu salah satu kiat sukses yang menurut Bapak UMKM agar tetap bertahan masa pandemi, Pak. Kalau menurut saya kreatif ya, dia harus move on ya, nggak puas pada apa yang udah didapat sekarang. Nah, jadi kalau gue sekarang udah dapatnya 5, jangan berpuas dapat 5, lu gimana cara harus dapat 8. Ada caranya apa? Harus banyak-banyak ikut yang namanya organisasi-organisasi. Ya, kita ada organisasi banyak tuh tentang UMKM. Jadi memperluas jaringan ya, Pak? Nah, memperluas jaringan, semakin dia banyak memperluas, kemampuan dia juga semakin tinggi. Ya, dia bisa ikut pameran A, pameran B, pameran C. Makanya era kalau sekali-sekali bikin lah. Ya. Doain dong, pendukung dong. Iya. Sekarang kayak jadi, Pak. Sekarang kayak jadi. Iya, minggu ini lu ngadain di sini, minggu ini di sini ya. Kalau lu nggak punya tenda, pakai tenda gua dulu. Nah, Jalan yang Nah, ada loh. Ada, Pak, ya? Ada. Iya. Kasih keren tuh punya tenda ya. Jadi bisa aja ya kita bikin pameran, nggak usah banyak-banyak. Dalam satu skala kecil bikin 10 stand. Siap. Bikin 10 stand. Yang penting apa? Yang penting tadi sosialisasinya loh, main frame-nya di media sosial. Ya sehingga orang datang juga bisa kita batasi. Oke, kalau bukan banyak-banyakan orang, tapi bagaimana UMKM ini bisa bergerak. Iya. Jati Asih kita adain di mana, ini di mana, gitu. Jadi kalau sebagai media digital nih Pak, seperti RH56 Media kan, pesan Bapak nih agar dapat menjadi media radio informasi yang kredibel untuk bangkitnya UMKM Kota Bekasi, Pak. Ya kalau menurut gue lo harus banyak event. Iya. Nah pada saat event lo bisa tahu tuh, bisa memotivasi orang, bisa mereka melihat kompetitornya dia, ya kan? Oh si A kemasannya udah keren ya, gimana sih caranya bisa jadi keren? Oh si B ternyata udah punya jaringan jualannya di tempat A gitu. Kenapa gue nggak bisa juga titip barang gue di tempat A gitu? Nah komunikasi ini harus dibangun. Jadi secara online, offline-nya juga harus main, ya.
Itu tadi banyak pelatihan, banyak melakukan FGD, banyak melakukan diskusi. Ya, itu bisa aja melalui proses karena memang itu dibatasi saja. Ya, dalam masa pandemi ini kan bukan berarti nggak boleh bergerak, nggak boleh berkumpul. Yang penting itu tadi prokesnya dilalui. Kayak kita nih pakai masker, lu juga pakai masker. Mana maskernya? Nah, ya, jadi harus survive. Dan itu tadi ada nilai lebih yang diberikan fasilitasi oleh si RH. Benar, Pak. Ya kan? Misalnya pelatihan tadi tuh, dulu zamannya cupang lagi naik, ya, cupang difoto di atas meja makan sama cupang di atas pohon motornya itu udah harganya beda. Ya? Sama-sama cupang, sama-sama Harganya sama ya, Pak? Iya, pada sama. Ya, tapi apa? Itu tadi, karena orang sekarang itu yang dijual pertama kali apa? Visual, gambarnya, bukan produknya. Benar. Ya, nah, berarti harus dikuatin dulu tuh visualnya, tata letaknya, tata cahaya, ya kan, cara mengambilannya. Berarti pentingnya promo itu seperti itu ya, Pak? Pentingnya promo dan pentingnya pengambilan hasil gambarnya. Dan yang paling penting ya itu tadi, followersnya banyak, tadi yang penonton juga Jadi influencer ya, Pak? influencernya. Apa nih Pak pesan terakhir buat anak muda Kota Bekasi agar tetap semangat di era pandemi? Yang pertama lu lihat podcast di gue. Mantap. Jangan lupa subscribe, Podcastnya Patri. like, Oke. Bukan Jadi- lihat karena podcast ya, lihat bintang tamunya. Karena ternyata di situ ada orang, kita belajar dari orang lain, bukan dari gue belajar dari orang lain. Ternyata orang memulai sesuatu usaha, apapun yang dilakukan harus dilakukan dengan secara serius. Dua, kalau bisa dilakukan karena hobi. Yang ketiga, dilakukan secara konsisten, komitmen. Dimulai dari yang nggak punya apa-apa dan nggak bisa apa-apa, kemudian dia bisa mengharumkan nama Indonesia seperti kemarin ya almarhum Markis Kido. Markis Kido. Ya kan? Dia susah mau jadi pemain sepak bola, beli sepatunya aja sepatu bekas karena emang nggak difasilitasi orang tuanya, nggak didukung orang tuanya. Tapi dengan kerja keras dia yakinkan bahwa olahraga nggak akan bisa hidup di Indonesia, ternyata dia bisa. Ya, ada pemain skateboard juga gitu, akhirnya dia punya branding. Ya, branding apa? Branding skate-nya, branding sepatunya, branding kaosnya. Dan itu butuh waktu. Nah, itulah anak muda sekarang. Ya. Dan kalian bisa sukses tidak perlu harus nunggu tua, ya. Enggak, muda kaya raya, ya, tua poya-poya, meninggal masih surga. Slengter banget dah. Slengter. Oh, iya. Ya, jadi gue rasa gitu. Iya, Pak. Betul. Cukup? Cukup. Terima kasih Terima Bapak kasih, Sahabat waktunya. RH. Sahabat RH, terima kasih. Kita udah ngikutin dengan Bapak Tri. Itu dari Bapak paling terkece di Kota Bekasi. Jangan bapak lah, Mas Tri aja. Oh ya Mas Jangan Mas Tri. Gue boleh Bapak, Mas Tri. Abang nih Abang. Biar kelihatan lebih muda. Tetap muda terus kata beliau juga. Walaupun tua tetap muda. Karena jiwa muda, jiwa tua sama aja. Bener gak sih? Iya. Buat sahabat RH, thank you banget. Ya, kita ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bravo RH 56. Sahabat RH, jangan ragu untuk memulai usaha. Di program ini, kita bakal kasih kiat-kiat memulai usaha, jurus jitu menarik pelanggan, dan segala hal yang berhubungan dengan dunia usaha. Stay tune di program Startup setiap hari Sabtu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam bersama Ian Tama di 98,1 FM RH 56 Radio. RH 56, pilihan tepat dan bersahabat.